Assalamualaikum, sahabat hebat. Salah satu sisi positif masa pandemi ini adalah pastinya kalian memiliki waktu luang yang lebih banyak dibandingkan ketika kondisi normal. Oleh karena itu, manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengasah potensi yang kalian miliki ke arah yang lebih baik. Kali ini, Kasobi Channel akan collab dengan Kak Adi. Di BKB Nurul Fikri, selain pengajar hebat, kelebihan beliau adalah selalu berusaha mencari cara terbaik dalam menyelesaikan soal matematika. Dan dia tidak pernah mengeluh pada setiap amanah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada kesempatan kali ini, Kak Adi akan mengulas tentang vektor. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kuntoro. Kali ini saya akan membahas tentang vektor. Untuk menyelesaikan soal problem set nomor 1 dan nomor 2, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 1 di problem set, kita harus tahu 3 hal tentang vektor, ya. Yang pertama, definisi vektor. Yang kedua, 2 vektor yang segaris atau sejajar. Dan yang ketiga, perbandingan, ya, rumus perbandingan dalam vektor. Yang pertama, tentang definisi. Apakah itu vektor? Di dalam matematik, definisi vektor itu bisa dilihat dari bentuknya, ya. Kalau dilihat, vektor itu adalah bentuknya berupa ruas garis dan dia ada arahnya. Ini arahnya ke atas, ya. Jadi vektor definisinya dalam matematik adalah ruas garis berarah, ya. Vektor adalah ruas garis berarah, ya, seperti ini, ya. Nanti di sini disebut pangkal vektor, ya, dan di sini ujung vektor, ya. Biasanya pangkal vektor dan ujung vektor itu berupa titik. Misalnya saya lambangkan dengan titik P dan titik Q, ya. Maka di sini dinamakan vektor PQ. Vektor PQ, ya. Jadi penulisannya vektor PQ seperti ini. PQ dikasih garis di atasnya, ya. Maka ini disebut vektor PQ. Nah, lambang vektor PQ bisa juga, ini kan 2 huruf, bisa juga 1 huruf, ya. Misalnya saya namakan seperti ini bacanya vektor A, ya. Maka vektor PQ ini adalah sama dengan vektor A. Sekarang kalau saya gambarkan lagi vektor yang lain, ya, seperti ini. Nah, di sini juga ada vektor. Saya namakan vektor B. Apakah hubungan antara B sama A? Kalau dilihat vektor A sama vektor B, ini panjangnya sama, ya. Anggap aja ini sama panjangnya, ya. Terus arahnya juga sama, ya. Jadi vektor A dengan vektor B tidak ada bedanya, ya. Yang beda cuma posisinya saja. Nah, vektor tidak mengenal posisi. Jadi yang dilihat adalah panjang garisnya dan arahnya, ya. Jadi kalau ada 2 vektor yang panjang ruas garis dan arahnya sama, maka disebut 2 vektor yang sama, ya. Jadi dapat dituliskan vektor B itu sama saja dengan vektor A, ya, seperti itu.
Nah, sekarang kalau ada vektor yang ketiga, misalnya seperti ini garisnya kurang bagus. Nah, seperti ini. Katakanlah di sini adalah vektor C. Vektor C. Apakah hubungan antara vektor C dengan vektor A? Bisa dilihat, ternyata panjang ruas garisnya sama, ya, panjangnya sama. Tapi lihat apa yang membedakan. Yang membedakan ada arahnya, adalah arahnya. Jadi kalau A arahnya ke atas, kalau C arahnya berkebalikan, ya, atau berlawanan arah, ya. Karena berlawanan arah, maka vektor C itu sama juga dengan minus vektor A, ya, karena arahnya berlawanan. Nah, seperti inilah definisi vektor, ya. Nah, jadi ingat, yang pertama kalau panjangnya sama, arahnya sama, maka dua vektor yang sama. Yang kedua, kalau arahnya berlawanan, maka tandanya negatif, ya, dia berlawanan arahnya. Itu definisi vektor. Yang kedua, harus tahu juga tentang dua vektor yang segaris atau sejajar. Jadi di dalam vektor segaris itu sama juga dengan sejajar, ya, karena vektor tidak mengenal posisi, ya. Ini A, sini B, walaupun posisinya beda, ya, tapi dia adalah dua vektor yang sama, ya. Kalau dilambangkan, misalnya vektor A itu sama juga K kali vektor B. Nah, seperti ini. Jadi K-nya itu berupa bilangan, ya. Bisa minus, bisa positif. Kalau K-nya positif berarti arahnya searah, ya. Kalau K-nya negatif berarti arahnya berlawanan, ya. Nah, ini ada gambar, ya. Anggap aja ini gambar persegi panjang, ya, gambar persegi panjang, ya. Ini ada titik A, B, C, D, ya. Kalau saya misalkan ini vektor AB, ya, vektor AB dimisalkan dengan vektor U, nah, ya, vektor AB adalah vektor U. Nah, kalau ingin dicari vektor PC, ya, vektor PC. Nah, vektor PC dengan vektor U, apanya yang sama? Ya, ternyata kalau U arahnya ke kanan, ya, PC juga arahnya ke kanan, ya, dan dia adalah dua vektor yang sejajar. Karena arahnya sama dan dia adalah dua vektor yang sejajar, ya, maka vektor PC itu bisa dinyatakan dalam vektor U, ya. Jadi K kali vektor U, gitu, ya. K-nya ini positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Karena arahnya searah, ya. Tapi K-nya itu bisa diganti dengan bilangan, ya. Ternyata PC ini panjangnya anggap aja 2, ya. Sedangkan kalau AB ini vektor U-nya panjangnya berapa? 1 tambah 2 3, ya. Jadi vektor PC adalah 2/3-nya dari vektor AB, ya. Jadi nilai K-nya bisa diganti dengan 2/3-nya, ya. Arahnya ke kanan. Nah, lagi kalau vektor PD, PD. Apa hubungannya PD dengan U? Apa yang sama? Pertama, dia sejajar, ya. Terus lihat arahnya. Kalau sejajar dapat dituliskan K kali vektor U. Ternyata arahnya berlawanan, ya. Kalau U-nya ke kanan,
ya, vektor U ke kanan. Kalau vektor PD itu arahnya ke kiri. Nah, ya kan? Karena berlawan arah, maka nanti K-nya bernilai negatif. Tapi besarnya nggak sama. Ini hanya besarnya anggap aja 1 ya. Ini kan panjangnya 1. Sedangkan AB panjangnya dijumlahkan 3, gitu kan? Maka mencari K gimana? Pertama dia negatif karena arahnya berlawanan. Dan dia nilainya cuma 1 dari 3 ya. Jadi 1/3 dari vektor U. Nah, ini yang kedua ya. Dua vektor yang segaris atau sejajar. Yang ketiga, kamu harus tahu rumus perbandingan ya. Kalau ini ada vektor OA di bawah, ini vektor OA, lalu di atasnya vektor OB ya. Nanti titik P berada pada garis AB, sehingga perbandingannya AP banding PB. AP banding PB adalah M banding M ya. Kalau yang diketahui vektor OA sama OB-nya, maka kita bisa mencari vektor OP ya. Caranya mudah dihafal. Ini nggak perlu dibuktikan, dihafal saja ya, biar cepat bisa menyelesaikan soal. Seperti dikali silang ya. Jadi ini yang perbandingannya adalah M, ini M disilakan dengan OB ya. M dikalikan dengan OB. Sedangkan N di sini ya disilakan dengan OA. Jadi M dikalikan OA. Nanti hasilnya dibagi dengan jumlahnya. Ya, jelas ya? Jadi gimana tadi? Yang N ya, yang N disilakan dengan apa? OA. Jadi N kali OA. Ditambah, nah yang M disilakan dengan OB. Jadi M dikalikan OB. Lalu dibagi jumlahnya ya. Jumlah perbandingannya yaitu M ditambah M. Ya, seperti ini rumus perbandingan ya, tidak sulit. Nah, kalau sudah mengetahui 3 konsep ini ya, sudah menguasai, baru bisa mengerjakan soal nomor 1 ya. Di sini ada vektor, ada segitiga ABC ya. Lalu E di tengah titik BC. E di tengah garis BC ya. E di tengah BC, lalu M titik berat. Kalau M titik berat, ini kan E-nya tengah-tengah, M-nya juga M karena titik berat, maka ini pun tengah-tengah. Ya. Jika diketahui vektor U adalah vektor AB. Ini AB-nya adalah vektor U. Kemudian vektor V adalah vektor AC. Ini AC-nya vektor V. Kita ingin mencari vektor ME. Ya, ME. Ya. Jadi cara menjawabnya, ternyata M itu merupakan titik, bukan titik tengah nih, maaf. Titik berat. M itu titik berat. Ya. Titik berat ini garis berat. Maka perbandingan panjang garisnya adalah 2:1 ya. Jadi ini yang kecil 1, ini yang paling panjangnya 2. Nah, inilah perbandingan dalam garis berat ya, 2:1 ya. Tentunya yang 2-nya yang besar ya, satunya kecil. Kemudian cari vektor ME. Nah, lihat ME ini ya segaris dengan AE. ME segaris sama AE. Jadi kalau dituliskan ME sama dengan K kali AE. Kenapa? Karena segaris ya. Segaris atau sejajar sama saja tadi ya. Arahnya sama atau berlawanan? Ternyata arahnya sama-sama ke atas, ke arah E ya. Berarti K-nya positif. ME adalah sebagian kecil dari AE ya. ME besarnya 1,
Sedangkan AE besarnya 2 tambah 1 3. Maka ME adalah apa? 1/3-nya ya dari AE. Jadi ME sama dengan 1/3 dari AE. Nah, seperti ini ya. Tapi di jawaban itu harus dalam bentuk U dan V ya, vektor ME-nya. Dan AE kita bisa mencari dengan rumus perbandingan ya. Jadi kalau mencari AE ya, ini kan tengah-tengah nih titik E. Jadi ini 1 banding 1 gitu ya. Nah, mencari AE tinggal dikali silang ya. Ini 1 dikalikan apa? U, seperti itu ya caranya. 1 kali U ditambah ini juga ya, ini 1 yang atas silang ke sini. Ini 1 kalikan dengan V ya, ditambah 1 kali V. Nanti dibagi jumlahnya, 1 tambah 1 2 ya. Nah, baru tinggal disubstitusikan di sini. Nah, ya kan? Maka dapatlah vektor ME-nya, yaitu 1/3 dikali AE-nya adalah setengah U ditambah 1/2 V. Kita kalikan 1/3 kali setengah 1/6 U ditambah kalikan lagi 1/6 V. Ya, seperti ini jawabannya ya. Di situ jawabannya yang A. Ya. Untuk soal yang kedua ditambah lagi dengan satu materi, yaitu tentang penjumlahan vektor ya. Nanti kita akan lanjutkan ya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang vektor ya. Sebelumnya saya sudah bahas nomor 1 PS1 Matematika IPA. Nah, sekarang akan saya bahas nomor 2-nya ya. Nomor 2-nya. Tapi sebelum membahas nomor 2, kalian harus tahu 2 hal tentang vektor, yaitu rumus perbandingan. Ini kemarin sudah saya sampaikan. Dan yang kedua, rumus penjumlahan 2 vektor. Rumus penjumlahan ya. Rumus perbandingan kemarin sudah saya terangkan, saya ulang lagi. Kalau ini ada vektor OA, lalu ada lagi vektor OB ya, biasanya diketahui vektor OA sama OB-nya. Lalu kita cari vektor OP ya, OP. Pada garis AB ya, itu biasanya ada vektor P-nya ya di antara kedua garis ya, dengan perbandingan M banding N. Jadi di sini AP dibanding PB itu M banding N, M banding N ya. Jadi AP-nya M, lalu PB-nya N. Untuk mencari vektor OP ya, rumusnya adalah seolah-olah dikalikan silang ya, disilangkan. Jadi yang M-nya disilangkan dengan OA ya. Jadi N kali OA. Lalu nanti yang M-nya kita kalikan silang dengan OB ya. Lalu dibagi jumlahnya ya, seperti ini ya, sama-sama. Jadi ini N kali apa tadi? OA. Saya tulis N kali OA ditambah yang M-nya kita kalikan OB, M kali OB. Nanti dibagi jumlahnya, yaitu M tambah N ya, seperti itu. Ini nggak mesti titik O ya, titik apa aja bisa ya, asal nanti ini merupakan pangkal ketiga buah vektor itu ya. Kemudian yang kedua, rumus penjumlahan 2 vektor. Penjumlahan 2 vektor ya. Ini saya kasih yang sederhana saja, jadi nggak usah yang rumit-rumit, cukup 2 vektor. Ini ada vektor A, lalu ada vektor B.
Ini bisa kita jumlahkan kalau kedua vektornya itu ujung vektor B berimpit dengan ujung pangkal vektor B berimpit dengan ujung vektor A, ya. Jadi B-nya saya letakkan atau istilahnya saya geser aja ya ke sini gitu, ya. Ini vektor B, ini pun vektor B, ya. Karena kalau vektor yang dilihat hanya arah dan besarnya, ya. Jadi dia walaupun tempatnya beda, tapi adalah dua vektor yang sama. Kalau sudah seperti ini baru bisa kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan. Jumlahnya bagaimana? Ya kita teruskan dari pangkal A ke ujung B. Nah, inilah ya, vektor A ditambah vektor B. Ya, seperti itu. Ya. Atau saya kasih ilustrasi yang lain ya. Kalau saya buat misalnya ini ada segitiga ABC. Nah, seperti itu, ya. Nanti dalam soal biasanya bentuknya gambar segitiga, tapi nggak dikasih tahu arahnya, ya. Tinggal kita tentukan arahnya sendiri. Misalnya kalau vektor AC, nah ya, ditambah vektor CB, ya kan? Jadi AC tambah CB. Ini arahnya. Ini AC ditambah apa? CB, ya. Maka akan menghasilkan vektor apa? Vektor AB, ya. Ya. Atau kalau dilihat kalau tanpa gambar, lihat aja nih, pangkalnya di A, ujungnya di B, ya. Hasilnya AB. Tapi dia melalui C. Seperti itu. Kalau saya rubah, ini ada segitiga ABC. Sekarang kalau vektor BA ditambah apa? AC. BA tambah AC. Maka hasilnya vektor apa? Vektor BC, ya, vektor BC. Gitu, ya. Atau saya balik, ya, saya balik. Nah, misalnya ini ada vektor AB. Nah, ya, vektor AB, ya. Nanti AB itu adalah penjumlahan dua vektor apa tambah apa, ya. Vektor apa tambah vektor apa. Nah, gitu ya. Vektor apa tambah vektor apa nih? Bisa? Oh, nggak jelas karena nggak ada titik yang lain selain A sama D, ya. Nah, kita bisa aja menentukan sembarang titik. Misalnya di sini, nah ada titik P, ya kan? Maka untuk mencari vektor AB bisa dilakukan apa? AP tambah PB. Jelas? Ya. Mencari vektor AB bisa penjumlahan dari vektor apa? AB, AP ditambah vektor PB, ya, gitu. Bisanya lagi, oh vektor AB maunya melalui Q, oh Q-nya di sini, Q-nya di sini, ya. Jadi kalau AB bisa juga penjumlahan vektor apa? AB. Oh dia harus melalui Q, ya udah. AK tambah QB, ya. AK tambah QB. Jelas? Ya. AK tambah QB, ya. Bisa aja melalui titik P terus titik Q, zigzag, ya boleh aja. Jadi AB bisa aja ke P dulu, ya. AP ditambah P ke Q dulu, ya. Tambah PQ, baru ditambah QB. Nah, jelas ya? Ya itulah ya rumus penjumlahan vektor, ya. Nanti kita bisa langsung ke soal nomor 2. Bisa dilihat soalnya di problem set kamu. Nomor 2. Ini ada kubus
A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Lalu ada titik P di antara HG. Oh, H-nya hilang. Ya, titik P di antara HG. Lalu ada juga titik Q ya di antara EC. Di sini perbandingannya HP banding PG 3:2. Jadi HP-nya 3 ya, PG-nya 2. Ya. Biasanya kalau perbandingan kasih lingkaran begini ya, di dalam lingkaran itu artinya perbandingan. Jadi HP-nya 3, PG-nya 2. Jadi HP banding PG 3:2. Kemudian EQ banding QC. Ini EQ banding QC ya. EQ-nya berapa nih? 2. QC-nya 3. Ya, 2:3. Lalu vektor AB itu bisa dinyatakan dalam vektor A. Ya, arahnya ke B. Vektor AD arahnya ke D, vektor B. Dan vektor AE dinyatakan dalam vektor C. Nah, ini arahnya ke atas, ya. Kita ingin mencari vektor PQ. Nih, dari P ke Q, ya. PQ nyatakan PQ harus dinyatakan dalam berapa A ditambah berapa B ditambah berapa C. Ya, seperti itu maksudnya, ya. Pertama kali PQ kita gunakan rumus perbandingan, ya, perbandingan, ya. Ternyata PQ itu terletak pada segitiga apa? PQ, ya. Dari P ke Q apa segitiganya? B, E, C, ya. Jadi PQ terletak pada segitiga PEC. Nah, oke. Ya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Sini P, sini E, sini C. Inilah Q-nya. Kalau kita gunakan rumus perbandingan seperti itu, kita bisa langsung mencari vektor PQ-nya. Ya. Kalau sudah diketahui vektor PE dan vektor PC. Ya. Jadi sini PQ adalah, ya, apa nih perbandingannya apa tuh? 2:3. Ya, kita kali silang ya, seperti itu. Jadi 2 kali apa? PC ditambah 3 kali PE, nanti dibagi jumlahnya 5. Ya, jelas? Atau dari 3 dulu, 3 dikalikan apa silang? PE, vektor PE. Nanti ditambah 2 kalikan vektor apa? PC. Nah, dibagi jumlahnya 5. Ya, tapi kita harus tahu vektor PE dan vektor PC-nya. Ya, gunakan rumus penjumlahan 2 vektor. Ya, jadi sekarang coba PE-nya. Lihat PE. Dari P ke E. Nah, dari PE ke E adalah penjumlahan dari apa tuh? Bisa ke H, bisa ke G, tapi yang pendek kan ke H ya. Jadi PE adalah PH tambah HE. Nah, ternyata PH itu sejajar dengan vektor A, B apa C? Lihat, PH dengan A dengan B apa dengan C? Yang sejajar dengan apa? Dengan A. Ya. Tapi lihat arahnya searah atau berlawanan. Kalau PH arahnya ke kiri, ya. Kalau A arahnya ke kanan. Nah, jadi berlawanan, ya. Nah, jadi PH minus, ya, berapa per berapanya? Kan PH-nya 3, ya. Kalau AB-nya panjangnya berapa? Dijumlah 5 ya. Nah, jadi minus 3/5-nya. 3/5 dari siapa? Dari A, ya, dari A. Sedangkan HE searah atau sejajar dengan siapa? Dengan A, dengan B, apa dengan C? Ternyata sejajar dengan apa? Dengan B. Ya. Arahnya sama atau berlawanan?
berlawanan karena HE ke depan, kalau vektor B ke belakang. Jadi minus pajaknya sama ya. Jadi HE adalah minus dari B. Langsung aja minus dari B. Ya, seperti itu. Kemudian kita cari lagi vektor PC. Sama dengan tadi caranya. PC apa tambah apa? PC PG tambah GC. Lalu PG cara dengan A ya. Tapi besarnya 2 dari 5. Jadi 2/5 A. Ya, lalu GC arahnya ke bawah. Sejajar dengan C ya. Tapi berlawanan. Jadi dia adalah min C. Ya, tinggal dimasukkan ke sini. Ya, dapat nilainya. Ini tadi kan PQ adalah tadi apa nih? 3PE ditambah 2PC dibagi jumlahnya 5. Ya, kita masukkan 3 kali PE nya adalah min 3/5A dikurang B, lalu PC nya 2/5A dikurang C, nah dibagi 5. Sudah selesai, tinggal masalah perhitungan saja ya. Jadi kan dikalikan A, ini kalikan A ya, dijumlahin. Min 9/5 ditambah 4/5 kan min 5/5. Min 5/5 kan min 1 ya. Min 1 dibagi lagi 5. Jadi min 1/5. Ya. Itu A punya. Lalu yang B-nya min 3B/5. Oh, di sini nggak ada B-nya. Jadi langsung aja min 3/5B. Lalu C-nya di sini aja ya. Di sini nggak ada C-nya. Apa nih? Kalikan min 2/5. Nah, itulah soal nomor 2 ya dari PS1 tentang bab vektor ya. Demikian pembahasan kali ini ya. Untuk selanjutnya dilihat video berikutnya ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.